بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bapak Ibu rahmat Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih tetap dicurahkan oleh Allah rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan untuk menjalankan ibadah kita kepadanya berupa salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih sebentar lagi. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita bil khusus sudah hari keberapa ini Pak? Masuk ke 6 ya, berarti udah lewat 5 ya. Berarti tinggal 23 hari lagi ya, lebaran ya. Mudah-mudahan jadi catatan amal insyaallah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita menjadi wasilah untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Di waktu yang sangat singkat ini saya mulai dengan ungkapan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad Mahmud. Ungkapannya atau sebuah jawaban atas pertanyaan seorang jamaah. Ya jika kita bapak-bapak datang nanya, Ustadz, kira-kira amal apa yang lebih afdol untuk memasuki atau menyongsong bulan Ramadan? Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan nih, tapi ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Lalu seorang ulama itu bilang begini, amal yang utama untuk menyongsong bulan Ramadan itu adalah perbanyaklah istighfar. Sungguh dosa-dosa itu akan menghalangi taufik Allah, dan pastikan istighfar itu adalah caramu untuk mensucikan hatimu. Nah ini jawaban yang luar biasa. Walau mungkin pandangan sederhana kita, cuma segitu, banyak istighfar, gampang banget gitu. Tapi ketika kita coba mendalami apa di balik istighfar, maka sungguh ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai membahasnya dari jawaban yang kedua, yaitu bahwa dosa-dosa akan menghalangi taufik Allah. Iya betul Bapak Ibu. Kalau dosa ini tetap kita simpan, apalagi sampai kita menumbuh suburkan dengan menambah kemaksiatan kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk mendapatkan taufik Allah itu. Karena hanya hati yang bersihlah yang akan dimasuki oleh taufik Allah. Dan dipastikan memang taufik Allah itu adalah di mana Allah ridho seorang hamba untuk menjalankan ibadah kepadanya. Sehingga lambat laun dengan kondisi keimanan walau pas-pasan, Allah itu akan memberikan iman itu sedikit demi sedikit. Taufik itu akan dimasukkan ke dalam hatinya. Artinya ini memang yang namanya taufik Allah itu tidak sekaligus.
Surat Yunus di sana dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguh orang-orang yang beriman dan amal soleh itu niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya dengan keimanan yang ada. Jadi artinya kalau mau mendapatkan taufik Allah, maka mau tidak mau dari kita ini harus mempersiapkan diri walau keimanan pas-pasan. Itu makanya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat panggilannya iman, ini iman kepada siapa ini? Iman orang yang mana? Selagi ada iman, mau dia besar, mau banyak, mau sedikit, tetap kena ke panggilan itu. Tapi insya Allah ketika keimanannya ada, maka mudah bagi kita untuk mendapatkan keimanan yang baru dan keimanan yang besar, karena Allah menambah keimanan kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita berusaha keras untuk membersihkan hati kita, menambah keimanan itu dengan amal. Nah, oleh karenanya jalan praktis untuk mendapatkan taufik Allah sehingga hati kita menjadi bersih itu adalah perbanyaklah istighfar. Itu. Lalu apa hubungannya dengan istighfar? Kalau saya pikir-pikir, kan ada yang orang bilang begini, saya istighfar tuh banyak tapi tengaruh ya nggak semangat ke masjid itu, istighfar mah jalan begitu. Ilustrasi gini aja Bapak Ibu, gampangnya gini. Ada seorang jamaah nanya lagi nih teh, Ustadz, si Gana di rumah saya itu banyak jin, kumaha caranya biar jinnya pergi gitu. Pesan Ustadz, udah perbanyaknya banyak baca ayat-ayat kursi gitu ya, surat Al-Baqarah kan ada dalilnya. Kemudian triple kul huwallah, qul bil falak, qul bil nas. Dibaca. Setelah dipraktik Pak, ternyata mah jin teh lebih jago baca Qur'annya dibandingkan dia. Gitu Pak. Tetap yang jatuh barang teh kedengaran, padahal mah kucing nggak ada gitu kan. Pantau tetapnya ada gerak. Wah, ini ada apa nih? Padahal sudah dibacakan ayat kursi, terus apalagi triple kul gitu. Ada apa di balik ini sampai pengaruh begitu? Nah, ternyata ada hal yang perlu diperhatikan di dalam urusan apakah kita berzikir, berdoa, lebih lagi membaca Quran. Termasuk tadi perbanyak istighfar itu. Yaitu yang perlu kita perhatikan, berangkatlah bacaan kita tidak saja berangkat dari lisan kita, tapi berangkat pula dari hati kita. Bahwa ketika kita membaca Quran, misalkan ketika baca Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas, pastikan hati kita pada waktu itu sedang menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Kita datang kepada Allah mengakui diri ini lemah, Allah lah yang lebih kuat. Ketika kita menyatakan a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, berarti pastikan diri ini lemah, Allah lah yang kuat begitu. Jadi harus menyadari itu semua, bukan sekedar ucapan itu. Betul memang wasilah untuk mengungkapkan itu dengan kalimat, dengan ucapan lisan kita, tapi harus diperkuat dari hati kita. Begitu pula dalam urusan istighfar. Ketika kita menyatakan astagfirullah atau apapun kalimat istighfar nanti, apakah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, umpamanya Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ungkapan-ungkapan itu semua harus berangkat dari kita, hati kita, bahwa ya Allah, aku mengakui diri ini adalah diri yang kotor, hambamu penuh dengan noda dan dosa gitu. Sadar itu semua. Ya, kemudian artinya kalau kita menyatakan itu, berarti pada waktu itu kita kembali kepada Allah sembari mengakui kehilafan kita. Itu yang penting. Lalu kalau udah diakui seperti itu, selesai gitu, minimal sudah seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pelajaran penting nih, bahwa ternyata
ketika kita benar-benar mengungkapkan isi hati kita atau menyebut istighfar itu berangkat dari hati kita. Artinya apa? Kita kembali kepada Allah. Pastikan Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun, dan dipastikan pula Allah sangat bahagia. Senang, Pak. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwa ketika seorang hamba kembali kepada Allah, maka pastikan Allah itu senang, lebih senang dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang kemudian dia mendapati anaknya itu. Kebayang ibu-ibu kalau anaknya hilang 2-3 hari nggak ada kabar gitu ya, wah sedih pisan itu mah. Tahu-taunya 5 hari kemudian anak itu kembali ke rumahnya, tidak kurang suatu apapun. Kira-kira ibu bahagia nggak? Kalau ibu nanya ibu aja, ayah ibu di belakang teh banyak ya. Pasti ibu-ibu, wah pasti seorang ibu akan senang. Alhamdulillah ya Allah gitu. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyadari atas kekurangannya, maka Allah itu lebih senang, bahagia, lebih senang dibandingkan seorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir yang begitu luas beserta dengan perbekalannya, yang kemudian dia cari ke sana kemari dan tidak ditemukan. Saking capeknya dia kemudian tiduran, dan pas ketika dia bangun dari tidurnya ternyata unta itu ada di hadapannya. Pasti senang dong. Saking senangnya dia menyatakan, ya Rabb, terima kasih, engkau adalah hambaku, akulah Tuhanmu. Benar nggak kalimat itu? Salah, Pak. Apa artinya? Saking senangnya dia tidak sampai terkontrol ucapannya itu. Saking senangnya. Maka pastikan Allah itu lebih senang dibandingkan orang yang mendapatkan perbekalan yang hilang tadi. Gitu. Maka wajarlah kemudian ketika kita istighfar yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala bahagia, maka Allah buktikan kebahagiaan itu dengan membersihkan hati kita. Gitu. Maka wajar seorang ulama menyatakan, perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar itu Allah mensucikan hati kita. Dengan kesucian hati kita, maka begitu mudah untuk mengamalkan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal Ramadan gitu. Dan tidak saja permasalahan mampunya, tapi bahkan dia menikmati semua itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertanam dalam hatinya gitu. Jadi kalau orang sudah mendapatkan taufik itu, wah subhanallah. Pokoknya mah nikmat. Taraweh imamnya Abu Amr oh iya, terus kenapa? Itu alhamdulillah pasti satu rakaat salaman. Wah, senang. Nah, itu tuh dapat taufik itu teh. Gitu ya? Gimana? Siapa itu teh? Satu rakaat salaman. Nah, itu masih ragu-ragu ibu-ibu teh. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah taufik Allah itu masuk, maka ibadah itu menjadi nikmat, bukan lagi menjadi beban gitu. Dan seyakin-yakinnya kehadiran Bapak Ibu di sini sampai mau mendatangi masjid ini, rumah Allah ini, itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dalam urusan levelnya di mana, ya yang penting mah ada weh gitu ya. Yang penting ada, alhamdulillah. Karena dengan itulah kita mau datang ke masjid ini, dan alhamdulillah pula dengan itu kita dengan rela hati, dengan lapang dada menerima apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah sampai kematian menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan titel terbaik di sisinya, yaitu menjadi pribadi takwa, dan mudah-mudahan itu juga menjadi wasilah kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.